Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih kita pada hari ini untuk ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrolin perkara iman, ya. Jangan terlalu serius. Jangan berzikir saat taklim, ya. Saat taklim perhatikan, dengerin, ya, interaksi. Oke, yang kedua kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dijawab dong, Allahumma sholli alaihi gitu. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, semoga kita dicatat sebagai umat Rasulullah. Orang yang terbaik adalah orang di akhir zaman tapi masih bisa beriman dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketiga, hari ini kita akan membahas tentang 3 amalan yang kecil tapi bisa menghasilkan pahala yang sangat besar. Ya, dengerin. Ini kalau kamu amalkan dari kecil, nanti kamu saat gede, kamu sudah punya tabungan amal yang sangat banyak. Nah, apa amalan yang kecil tapi pahalanya luar biasa tadi? Perhatikan. Yang pertama, tasihun niyah. Kamu harus menyempurnakan niat dan memperbanyak niat. Contoh, misalnya kamu mau sholat berjamaah ke masjid, ya kan? Niatnya apa? Niat sholat berjamaah ke masjid. Dari rumah sudah berdoa. Bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, amalannya satu. Ingin sholat ke masjid berjamaah, biar pahalanya lipat-lipat lagi, bagaimana? Kita panggilin teman-teman kita, sebanyak-banyaknya kita panggil. Saat sama seperti saat kamu panggil main. Misalnya Adwan main, Adwan langsung lari keluar, ya kan? Nah, ini saatnya ke masjid juga dipanggil. Adwan sholat, panggil. Akhirnya Adwan keluar. Kenapa? Karena sama senengnya seperti ketika diajak bermain. Ya. Terus kemudian kamu panggilin teman-teman kamu. Ini masih sholat doang tadi niatnya, ya. Kemudian sepanjang jalan kamu membaca sholawat atau berzikir kepada Allah. Setiap langkah yang pertama Allah akan ampuni dosa-dosamu. Langkah berikutnya Allah akan angkat derajatmu. Terus sampai ke masjid. Sampai di masjid kamu doa lagi. Doa apa? Doa masuk masjid. Bagaimana doa masuk masjid? Allahumma ini abwaba rahmatik. Masuk ke masjid, kamu langsung berniat iktikaf. Jangan sampai lupa. Berniat iktikaf bagaimana? Nawaitul iktikaf fi masjidi sunnatal lillahi ta'ala. Ini kalau diajarin diikutin, jangan mainan bibir, Atuan. Ayo diikutin. Gimana tadi niat iktikaf? Nawaitul iktikaf fi masjidi sunnata lillahi ta'ala. Terus kemudian kamu di dalam masjid, kamu boleh duduk, boleh sunat qobliyah. Nah, pas qobliyah nanti kamu berdoa. Boleh digabung antara sholat sunnah qobliyah
dengan sholat tahiyatul masjid. Digabung niatnya dua. Niat sholat karena waktunya nggak cukup, ya kan? Niat sholat tahiyatul masjid dan qobliyah isya. Misalnya nanti nih, udah dapat 2 pahala lagi. Udah gitu kamu duduk, terus kamu perbanyak doa. Ya, antara adzan dan iqomah tadi, kamu perbanyak doa. Karena doa yang Allah mustajab waktunya adalah antara adzan dan iqomah. Kamu perbanyak doa. Ya, kalau berdoa jangan berdoa sendiri. Orang tuanya doain, temennya yang nggak ke masjid didoain. Nanti kalau sampai dia, Allah jadikan dia asbab hidayah doamu tadi, maka kamu akan mendapatkan pahala yang paling banyak. Jadi kata malaikat begini, misalnya kamu mendoakan teman kamu yang nggak ke masjid nih, misalnya namanya si Vino. Ya Allah, berilah hidayah kepada Vino atau Dipo atau teman saya siapa namanya disebut, agar dia mau diajak ke masjid. Maka malaikat bilang begini, karena hati kamu mulia mendoakan teman kamu, maka kamu yang saya kasih rahmat duluan. Ya, kamu dikasih pertolongan duluan, baru teman kamu yang kamu doain tadi. Doain temannya, orang tuanya, ya, guru-gurunya juga boleh didoain. Ya, nah kemudian habis itu kamu berdoa. Selesai berdoa qomat, kamu cari shaf yang paling depan. Karena shaf yang paling depan itu pahalanya sempurna, paling bagus. Terus jangan terlambat. Kan sama-sama niat sholat ke masjid, jangan terlambat. Karena yang terlambat sudah pasti nilainya beda sama yang lebih awal. Ya. Terus kalau sholat, cari shaf paling depan. Kalau imamnya sudah mulai niat, kamu ikut-ikutan niat. Misalnya imamnya sudah usolli fardhu isya, kamu juga niat aja dalam hati. Terus imamnya takbir, kamu masih dalam posisi niat. Selesai imamnya takbir, kamu langsung niat, langsung ikut takbir. Jangan kamu ketinggalan sedikit pun. Imamnya doa Allahu Akbar, kamu imamnya sudah baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai selesai, kamu baru masih mainan. Ngatur temannya, jangan berisik, segala macam. Akhirnya apa? Ketinggalan, ya kan? Nah, kamu kalau sudah ditakbir, imam takbir, jangan ngasih tahu dulu yang lain. Cukup merapikan shaf kiri kanannya saja. Ya, dirapat dan luruskan shaf. Itu pahalanya bertambah lagi. Ya, pahalanya bertambah lagi kalau rapat. Kalau nggak rapat, nggak bertambah. Karena apa? Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholah. Lurus dan rapatnya shaf itu menyempurnakan sholat tersebut. Ya, terus sholatnya nggak boleh mikir kemana-mana. Tadi mikir main nih. Aduh, tadi mainan saya, belum selesai. Oke, nanti saya lanjutin terus akhirnya apa? Pikirannya masih mainan atau belum makan. Ya, makan. Aduh, nanti habis ini saya makan. Makanannya apa lauknya tadi ya? Nggak usah dipikirin. Pokoknya waktunya sholat, fokus sholat. Kalau memang misalnya kamu saat sholat kamu ingat bagaimana? Misalnya tiba-tiba saat ingat, iya tadi sepeda saya masih di jalanan tadi. Gimana ya? Biarin saja, serahkan kepada Allah. Langsung kamu kembali kepada kekhusyuan sholat tadi. Udah biarin Allah saja. Langsung kembali sholat. Ya, kalau bisa sholat itu mengerti artinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seterusnya tahu artinya biar lebih khusyuk. Ya. Nah, kemudian terus kamu sampai selesai. Terus kemudian kamu sholat sampai selesai, jangan langsung pulang. Zikir dulu minimal subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, langsung berdoa. Boleh. Ya, baca ayat kursi. Kenapa kok baca ayat kursi? Karena ayat kursi itu bisa melindungi orang yang membacanya. Ya. Ntar kamu punya sepeda gitu, ketinggalan di jalan, kamu rajin baca ayat kursi, insya Allah sepeda kamu
dijaga oleh Allah. Kamu punya pulpen, punya penghapus yang suka hilang, asal kamu nggak gampangan nyipet juga, maka pulpen penghapus kamu itu dijaga oleh Allah. Ada teman kamu yang iseng kan, lengah sedikit, pulpen hilang, penghapus hilang, rautan hilang, kayak gitu nggak di kelas kamu? Wah, itu karena kamu juga sering nyipet kayak gitu. Nah, udah jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan, ngomong. Oke. Nah, kemudian habis selesai sholat berdoa. Habis selesai berdoa, jangan langsung lari. Sholat dulu ba'diyah. Ya, kenapa kok sholat ba'diyah? Nih, suatu hari ada salah satu sahabat yang kemudian dia serta-merta datang kepada Rasulullah. Dia lari-lari habis perang. Terus dia bilang begini, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dia panggil. "Saya mau laporan ya Rasulullah." "Apa yang ingin kau laporkan?" "Saya hari ini mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Kalau dikumpulin itu kira-kira ya sekitar 300 dinar. 300 dinar itu banyak sekali. Pokoknya sangat banyak lah intinya zaman itu. Nah, kalau sekarang bisa aja 300 miliar misalnya atau 300 triliun. Banyak banget pokoknya. Terus kemudian Rasulullah bilang begini, "Hei sahabat, maukah kamu saya tunjukkan cara mendapatkan harta atau keuntungan yang sangat cepat?" Tadi orang yang tadi dapat 300 dinar tadi, "Mau ya Rasulullah, mau." Itu yang 300 dinar itu merasa kecil. "Apa ya Rasulullah?" "Kamu lakukan sholat ba'diyah setelah sholat wajib." Kamu sholat ba'diyah setelah sholat wajib isya misalnya, maka kamu seperti orang yang mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak. Tapi kalau kamu nggak sholat, nggak dapat harta. Nanti di akhirat loh ya. Kalau di dunia, serahkan saja kepada Allah, biar nanti Allah yang memberi rezekinya. Terus sudah gitu baru pulang. Pulang, jangan lupa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu yang paling bagus adalah setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Ya, amalannya harus istiqomah. Nih, suatu hari ada orang yang berniat hafiz Al-Quran, pokoknya mau dihafalin Al-Quran. Tapi baru hafal 1 juz, umurnya nggak panjang dia meninggal. Ternyata nanti Allah akan bangunkan orang yang sudah berniat dan serius dalam tahfiz tadi. Dia Allah akan bangunkan bersama orang-orang yang hafiz Quran. Terus dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kok saya tergolong orang-orang yang hafiz Quran?" "Wah, karena kamu pernah berniat tapi umur kamu nggak panjang, maka Allah catat karena niat kamu itu seperti orang-orang yang sudah hafiz Al-Quran." Ya, itu satu amalan dong tadi ya. Kamu pengen ke masjid, sholat berjamaah. Sholatnya jangan sendiri, berjamaah. Ya, berjamaah itu, sholat berjamaah itu pahalanya berapa? Orang sholat itu pahalanya berapa? Orang sholat itu pahalanya 1 kalau sendiri. Kalau berjamaah 27. Ada tapinya. Selain sholat berjamaah atau selain sholat itu pahalanya berapa? Pahalanya misalnya baca Al-Quran, pahalanya berapa? Pahalanya 0. Tapi 0 ini bukan berarti nggak punya nilai. 0 itu nilainya adalah kelipatan. Contoh, kamu sholat dapat pahala 27. Terus kamu zikir tambahin 0. Berarti berapa? 27 tambah 0. 270. Kamu baca Al-Quran lagi, tambahin 0 lagi. Berapa? 2700. Kemudian kamu zikir lagi sambil pulang, sambil berangkat tadi. Berapa? 27.000. Jadi 000 amalan sunnah itu kamu, Allah akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu nggak sholat, pahalanya cuma 00 doang. Ada angkanya nggak itu? Kamu amal, baca Al-Quran, sedekah, zikir, bantu orang, 000.
tapi nggak ada sholatnya, nggak ada angka satunya, nggak ada angka 27-nya. Kira-kira rugi besar apa untung besar? Rugi besar. Makanya yang paling utama dulu adalah sholat. Sendiri pahalanya 1, berjamaah pahalanya 27. Jadi amalan yang pertama biar pahalanya lebih keren tadi adalah istiqomah. Tadi kalau kamu udah kamu lakukan, maka harus kamu kerjakan terus menerus. Jangan hari ini baca Al-Quran 1 juz, besok nggak baca. Nah, berarti nggak istiqomah. Karena apa? Orang yang biasanya gini, saya biasa ke masjid, tapi kok kemudian sakit. Pas nggak ke masjid, tetap dapat pahala orang yang sholat ke masjid. Karena kamu harusnya ke masjid, tapi kamu lagi sakit, karena sakit itu anugerah Allah, maka kamu nggak bisa ke masjid. Tetap dapat pahala sholat berjamaah. Yang pertama tadi apa? Istiqomah amalannya, niatnya diperbarui terus. Ya, niatnya diperbarui terus, ditambah. Yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga adalah ikhlas. Nggak boleh terpaksa. Ikhlas, dan ada contohnya atau perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh bikin amalan sendiri. Misalnya gini, orang kan pada puasa Senin Kamis doang. Saya mau puasa dari Senin sampai Sabtu, minggunya doang libur. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Rasulullah tidak mencontohkan. Ya. Terus kemudian apalagi? Sholat maghrib 3 rakaat, kamu bikin 4 rakaat. Saya biar pahalanya lebih banyak. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh ditambah-tambahin. Pokoknya harus ngikuti apa yang Rasulullah contohkan atau perintahkan. Nah, kalau menguap ditutup, karena itu adalah pintu setan masuk. Oke, lanjut. Jadi harus ada contoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan harus ikhlas. Oke, tadi yang pertama apa tadi? Bukan yang pertama. Niat yang ditambah dan disempurnakan. Terus ditambah niatnya. Terus kemudian yang kedua, istiqomah, dilakukan terus menerus. Terus yang ketiga adalah ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah amalan kecil, satu amalan tapi bisa kamu mendapatkan berlipat-lipat pahalanya. Oke, sekarang tanya jawab. Siapa yang sudah memperbarui niat terus? Kalau ke masjid lebih awal, kemudian berniat sambil berzikir, manggilin teman-temannya, kemudian baca doa, kemudian niat itikaf walaupun sebentar. Siapa yang sudah kayak gitu? Belum. Berarti ayo kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan untuk menyempurnakan niat-niat dalam beramal. Oke. Terus kemudian berdoa lagi, ya Allah, semoga saya bisa beramal dengan istiqomah. Terus kemudian, ya Allah, berilah keikhlasan. Semoga kami beramal ini adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena teman, jangan karena orang tua juga, atau jangan nggak enak karena orang lain. Ya, ikhlas saja karena Allah. Ya, ikhlas itu apa? Contohnya ikhlas gini misalnya, kamu sedekah, tapi kalau orang lain tahu, kamu malu. Apa contohnya? Misalnya gini, orang ke masjid sholat Jumat, sedekah kan ada yang 10.000, ada yang 5.000. Pas kamu pas lagi nggak punya duit, duit kamu cuman gopek doang, ya kan? Kamu karena ada kotak amal, kamu masukin kotak amal, kotak, nah gitu kan, bunyinya kedengeran. Terus ditanya sama teman kamu, kamu tadi sedekahnya gopek ya? Terus diem, gitu, malu. Kalau orang lain tahu,
malu. Tapi kalau orang lain tahu kamu seneng, contoh macam gini. Wah, kamu sedekah misalnya 50.000. Ditunjukin. 50.000 nih. Woi, 50.000 sedekah nih. Lalu temennya ditunjukin. Ya, terus baru dimasukin. Orang lain tahu, kamu malah senang. 50.000 coy. Kamu berapa? Ya, 10.000. Ya, 10.000. Kalah sama gue gitu. Itu namanya bukan ikhlas, tapi pamer. Ya, 50.000 tapi nggak ada yang tahu. Udah diem. Kamu tadi infak berapa? Ya udah nggak usah disebut, yang penting ikhlas. Gitu ya. Jadi ikhlas. Ya, jangan sampai orang yang bisa sedekah, alhamdulillah. Nggak bisa sedekah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, setiap hari kamu harus sedekah. Minimal, ya walaupun gopek. Ya, gopek kamu. Misalnya kamu dikasih sangu sama ibu kamu 10.000, gopek kamu itu sedekahkan. Nanti insya Allah kamu kalau gede, Allah akan persiapkan dan catat kamu menjadi orang-orang yang sukses. Ya, coba kamu amalin ini. Gopek. Kalau punya rezeki banyak, 1.000. Kalau tiba-tiba kamu dapat sangu dari orang tuamu atau dari nenekmu pas lebaran, oke, sekali-kali 100.000, 50.000. Kalau ada pengemis datang kepada kamu, jangan sampai kamu nggak ngasih. Kamu punya 5.000, kamu sisihkan 1.000. Ya, nanti doanya pengemis itu mustajab. Kasih aja. Ini nenek udah makan belum? Oh belum. Ya udah nek, saya nanti makan di rumah aja. Wah, kasih. Kalau ada orang yang membutuhkan, lebih kamu kasih daripada kamu nggak apa-apa lapar. Nanti pulang masih bisa makan. Ya, oke. Sekarang tanya jawab. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, Gantar, silakan. Di rumah boleh. Apa? Di rumah boleh. Sholat sunnah kamu sebaiknya di masjid kalau kau beli dia. Karena pahalanya nanti beda. Ya. Nah, kalau yang sholat di rumah boleh saja kamu nggak apa-apa. Tapi afdolnya di masjid qobliyah sama ba'diyah. Tapi kalau kamu sholat di rumah, kamu apa contohnya? Sholat tahajud di tengah malam. Nggak ada yang tahu tapi kamu sholat. Bahkan orang tuamu nggak tahu tapi kamu sholat. Wow, itu pahalanya luar biasa. Syukur-syukur kamu habis sholat, kamu bangunin orang tua. Ya. Tapi kalau orang tua kamu yang bangunin, orang tuamu pahalanya lebih banyak. Sampai nanti kamu dikepretin sama air nih. Ayo nak, bangun nak, cepetan nak, wudu nak. Ayo sholat. Terus kamu sholat, pahalanya kamu luar biasa. Orang tuamu nanti bisa menyelamatkan kamu, bisa masuk surganya Allah SWT. Nanti kamu menggandeng orang tuamu masuk surga. Oh, luar biasa. Ya, sholat sunnah duha. Nah, itu di rumah. Sholat apa itu, tasbih tadi di rumah. Ya, kalau bisa di masjid nggak apa-apa. Nggak pakai bacanya yang pendek aja juga nggak apa-apa. Habis baca Fatihah nggak usah pakai baca surat, nggak apa-apa. Langsung aja rukuk, sujud, selesai, pergi. Tapi lebih sempurna suratnya pendek, nggak apa-apa. Inna a'toinakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Langsung selesai. Tapi sholat gitu ya. Oke, good. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Saya lagi boleh. Iklan sampo kenapa ada halalnya? Iklan sampo. Ya, ada yang halal itu tujuannya gini. Itu adalah tanda orang Islam boleh memakai. Jadi ada yang haram itu contohnya kayak gini. Waktu itu saya dapat video kuas, tahu kuas? Kuas yang buat ngecat itu loh. Nah, ternyata kuas itu ada yang dibuat dari bulu babi. Kuas merek tertentu. Itu kalau sampai kamu nanti gunakan untuk makanan, misalnya ada orang bakar, ayam bakar nih. Kan dikuasin itu suka, ya kan? Dikuasin pakai bumbu ininya, pakai kuas. Ternyata kuasnya pakai bulu babi tadi. Makanannya bisa ikut haram. Jadi dikasih label halal itu tujuannya, oh ini. Karena nanti ada yang haram yang terbuat dari
Itu tadi yang dikonsumsi oleh orang-orang yang non Islam. Ya. Ya, itu bagus. Semua produk mestinya dikasih label halal. Biar orang Islam tidak ragu-ragu lagi. Siapa yang menentukan halal dan haram? MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang udah diperiksa, dicek. Seperti itu. Oke. Nah, bagus. Asal jangan kursi dikasih label halal, nggak usah. Ya. Ini walaupun dibuat oleh orang yang nggak Islam, ya, ini halal tetap. Ya, karena kita beli. Kecuali kita nyipet. Nah, nyipet, kamu misalnya ke masjid, minjem sendal orang yang tadinya tempatnya di depan pintu, terus kamu wudhu, kamu taruhnya di samping pintu. Akhirnya apa? Orang yang tadi punya sendal nyari-nyari, sendal saya di mana ya tadi ya? Wah, ada yang nyipet ini. Wah, ternyata di sini. Nah, ya nggak boleh. Kalau pinjem, dibalikin di tempat kamu minjem tadi. Kalau di masjid, ya. Tuh, oke, ayo, Ronald, mau tanya? Nggak ada, ya, Atuan. Kenapa subuh sama asar nggak ada sholat ba'diyah? Kenapa sholat asar sama subuh tidak ada ba'diyah? Nah, Rasulullah tidak melakukan satu. Yang kedua, Rasulullah mencontohkan ada zikir pagi dan zikir sore. Ya, zikir pagi dan zikir. Karena itu gini, kenapa kamu nggak boleh sholat? Karena saat-saat yang dilarang itu ternyata setan sedang bermunculan. Ya, habis subuh sama habis asar. Kamu kalau sholat nanti bisa nggak khusyuk. Makanya disuruh sabar, tapi diganti dengan zikir pagi dan zikir petang. Ya, tuh, nggak usah. Kalau zikir masih boleh, tapi kalau sholat, ba'diyah nggak ada. Ya, qobliyah subuh ada apa enggak? Qobliyah subuh ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Artinya gini, kalau kamu mau melakukan boleh, nggak melakukan tidak apa-apa. Ya, oke. Nah, terus menjaga wudhu. Siapa tadi yang taklim, sebelum taklim menjaga wudhu. Ya, menjaga wudhu ini penting. Ya, kamu menjaga wudhu terus main kamu sambil wudhu. Saat main dapat pahala kamu. Sekolah dari rumah berangkat, wudhu dulu kamu. Nyampe di sekolah, kamu terus masih punya wudhu. Wow, sepanjang hari. Ya, terus kemudian kamu memperbarui wudhunya pada saat sholat zuhur. Wah, kamu sepanjang hari tadi dapat pahala luar biasa. Makanya biasakan menjaga wudhu. Terus kamu kalau misalnya punya wudhu, ketemu sama guru kamu yang perempuan, kamu salim apa enggak? Kamu bilang begini sama Bu Guru, Assalamualaikum Bu Guru. Nah, kamu kenapa salimnya begitu? Saya punya wudhu Bu Guru. Boleh enggak saya salimnya begini dong Bu Guru? Kata ayah saya, atau kata guru saya, kita harus menjaga wudhu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, itu lebih bagus. Teman-teman kamu nanti ajarin. Kenapa? Biar selalu menjaga, mempunyai wudhu. Oke, ayo siapa lagi yang bertanya? Ya. Apa itu fajar sadik? Fajar sadik. Apa itu fajar sadik? Fajar sodik adalah pertama kalinya muncul matahari di pagi hari. Tuh. Ya. Jadi orang lain mungkin saat itulah dipersilahkan untuk sholat apa itu? Bukan. Setelah sholat subuh itu sholat apa? Sholat fajar, ya, sholat isra, ya, sholat isra. Jadi kamu sholat subuh, terus kemudian zikir sampai 1 jam setelah subuh, maka kamu sholat isra tadi. Pahalanya sama seperti orang yang haji dan umroh dengan sempurna. Oke, ada yang mau nanya lagi? Cukup? Ya baik, kalau sudah terdengar Risa,
maka kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.